Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi akuntansi perusahaan dagang. Materi ini khusus membahas pencatatan akuntansi untuk perusahaan yang melakukan kegiatan operasional, membeli dan menjual barang dagangan. Ya, sebelum kita lanjut, kita perjelas dulu perusahaan dagang itu apa. Ya, jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang memiliki kegiatan utama membeli barang dari pemasok dan menjual barang dagang kepada pelanggan. Jadi sekali lagi kegiatan operasionalnya adalah membeli dan menjual kembali barang dagangan. Ya, untuk pertama-tama saya akan membahas mengenai penjualan. Ya, penjualan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penjualan tunai terjadi ketika perusahaan memperoleh uang tunai ketika terjadi penjualan barang secara tunai. Jurnal yang dicatat sebagai berikut: kasnya bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Kondisi kedua, penjualan kredit atau tidak tunai ketika perusahaan tidak memperoleh uang tunai pada saat menjual barang dagang, akan tetapi memperoleh janji dari pelanggan yang akan memberikan uangnya pada waktu yang telah ditentukan. Jurnal yang dicatat ketika terjadi penjualan kredit adalah piutang dagang bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Ya, selanjutnya, kondisi yang terjadi ketika penjualan terjadi. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang akan terjadi ketika melakukan penjualan barang. Yang pertama ada retur penjualan atau pengembalian barang dagang oleh pembeli kepada penjualnya, antara lain karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli atau barang dagang dalam kondisi rusak. Jurnal yang dicatat ketika terjadi retur penjualan adalah retur penjualan bertambah di debit, piutang dagang berkurang di kredit. Ya, piutang dagang kita berkurang karena barang yang tadi kita jual dikembalikan, otomatis uang kita di orang lain atau piutang kita berkurang nilainya. Nah, kenapa akun retur penjualan harus di debit? Jadi retur penjualan ini adalah lawan dari akun penjualan. Jadi kontra dari akun penjualan, maka retur penjualan ini harus di debit, dan akun retur penjualan ini dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang dari saldo akun penjualan. Ya, selanjutnya kita ke contohnya ketika terjadi retur. Ya, seperti berikut: mengembalikan sebagian barang nilainya 600.000 karena rusak, maka jurnalnya adalah retur penjualan debit, piutang dagang kredit. Ya, kondisi yang bisa terjadi ketika melakukan penjualan barang dagangan adalah potongan penjualan. Ya, penjual dapat memberikan potongan atau diskon kepada pelanggannya jika pelanggannya mampu melunasi utangnya lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Misalnya dengan syarat penjualan 2/10 N/30. Artinya 2/10 itu pelanggan akan memperoleh diskon 2% ketika dia mampu membayar dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal pembelian. N/30 ini adalah lama dari piutang itu, jatuh temponya selama 30 hari. Ya. Jadi yang dicatat ketika terjadi potongan penjualan adalah kas bertambah di debit, potongan penjualan bertambah di debit, piutang dagang berkurang di kredit. Ya, kita ke contohnya biar lebih jelas. Ya, silakan dibaca contohnya. 8 Maret, Toko Wijaya membeli beras secara kredit. Syarat penjualannya 3/15 N/45 dan Toko Wijaya melunasi tagihannya pada tanggal 18 Maret. Nah, di sini ada dua jurnal ya, kita catat. Yang pertama ketika terjadi penjualan kredit, yaitu di 8 Maret. Jurnalnya adalah piutang dagang bertambah 4 juta, penjualan bertambah 4 juta. 4 juta ini dari 20 karung dikali 200.000 per karung.
Ternyata Toko Wijaya mampu melunasi utangnya 10 hari setelah pembeliannya. Berarti kalau sesuai syarat dia akan memperoleh diskon 3% kalau mampu melunasi pembeliannya 15 hari setelah pembelian. Maka di sini diperoleh kasnya bertambah 3.880. Kenapa? Karena terpotong oleh diskon yang kita berikan 3% tadi. Potongan penjualan bertambah 120.000, itu dari 3% kali 4 juta. Piutang dagang berkurang 4 juta. Ya. Dianalisa soalnya ya. Kita lanjut ke jurnal khusus dan buku besar pembantu. Jurnal khusus ini merupakan jurnal yang dikhususkan untuk perusahaan dagang. Jurnal khusus ini seperti saya tampilkan ada 4. Yang pertama jurnal penjualan, mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Jadi semua penjualan secara kredit akan dicatat di jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas, mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan. Jadi asal ada uang masuk, dicatat di jurnal penerimaan kas dari manapun sumbernya. Yang ketiga, jurnal pembelian, mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Jadi semua pembelian barang dagang secara kredit dicatat di jurnal pembelian. Dan terakhir, jurnal pengeluaran kas, mencatat pembayaran kas untuk segala pengeluaran. Asal uang keluar, maka dicatat di jurnal pengeluaran kas. Jurnal-jurnal atau akun-akun yang tidak dicatat di 4 jurnal ini dicatat di dalam jurnal umum. Ya, buku besar pembantu. Buku besar pembantu yang bisa dibuat adalah yang pertama, buku besar pembantu piutang dagang. Transaksi yang dicatat adalah mencatat piutang pelanggan. Yang kedua, buku besar pembantu utang dagang. Yang dicatat adalah transaksi utang kepada pemasok. Jadi kenapa kita buat buku pembantu? Perusahaan atau toko bisa saja memiliki rekanan yang banyak. Ya, di laporan piutang kan akumulasi, misalnya piutang dagang totalnya 100 juta. Nah, 100 juta ini siapa-siapa saja. Nah, inilah yang kita buatkan buku pembantu. Si A, si B, si C, itu maksudnya. Ya, untuk kesempatan kali ini, di materi kali ini, kita akan fokus di jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ya. Jadi untuk 2 jurnal lainnya, jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas, akan kita bahas di materi selanjutnya. Ya, kita masuk ke contoh jurnal penjualan. Ingat, jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat semua penjualan secara kredit. Silahkan dibaca soalnya, ada tanggal 3 Maret. Membeli secara tunai. Ingat, karena kita jurnal penjualan mencatat secara kredit, berarti transaksi tanggal 3 tidak akan tercatat di jurnal penjualan. Tanggal 4, pembelian secara kredit. Tanggal 7 akan mulai, berarti ini retur penjualan. Tanggal 8 menjual barang secara kredit. Kita lihat jurnalnya. Inilah jurnal yang kita catat. Ingat, tanggal sebelumnya tanggal 3 tidak kita catat karena penjualan tunai. Tanggal 7 kita tidak catat karena itu retur penjualan. Ingat bahwa jurnal penjualan cuma mencatat penjualan secara kredit. Jadi seperti inilah bagan jurnal yang kita buat untuk jurnal penjualan. Ya. Jadi tanggal 4, toko makmur, ada terminnya 2/10 N per 30. Yang terjadi adalah piutang dagang bertambah 1.200.000. Penjualan bertambah di kredit 1.200.000. Tanggal 8 pun seperti itu. Ya, jelas ya. Ini jurnal penjualan. Saya ulangi lagi, jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Ya, kita lanjut. Nah, inilah buku pembantu piutang. Misalnya di sini kalau tadi ada toko makmur, ya, ada toko makmur, ada toko Wijaya. Maka di sini saya buatkan kartu piutang, kan masing-masing harus dibuat, tapi di sini contoh saya ambil adalah toko Wijaya. Toko Wijaya itu kita buatkan kartu piutang atas nama toko Wijaya.
bertambah 4 juta, saldo piutangnya 4 juta. Jadi kita memiliki uang di Toko Wijaya 4 juta berasal dari penjualan tanggal 4 Maret. Kita lanjut. Jurnal penerimaan kas. Ya, jurnal penerimaan kas mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. Misalnya, penjualan barang secara tunai, penyetoran modal oleh pemilik, atau pelunasan piutang oleh pelanggan. Jadi segala sesuatu bentuk uang yang masuk ke perusahaan akan dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Kita lihat contohnya. Tanggal 1, Ibu Anggun menyetor modal, berarti ada uang masuk, berarti dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 3 Maret, meminjam uang dari bank, berarti uang masuk, uang kita terima, uang tunai, berarti tercatat. Tanggal 4, menjual sembako senilai 1.500.000 secara tunai, ada uang masuk, berarti tercatat juga. 18 Maret, menerima pelunasan piutang dari Toko Wijaya. Ini dari soal sebelumnya ya, yang 18 Maret ini. Memperoleh potongan 120.000. Sekarang kita lihat di jurnalnya. Ya, kita lanjut ke tabel jurnal penerimaan kas. Seperti apa tabel untuk jurnal penerimaan kasnya? Jadi, kalau yang sebelum-sebelumnya kita buat jurnal umum dengan 2 lajur, ya, 2 baris, debit kredit atas bawah. Nah, ini kita lihat bagaimana sederhananya untuk jurnal penerimaan kas. Ya, seperti inilah jurnal penerimaan kasnya. Yang pertama, Ibu Anggun menyetorkan modal awal berupa uang tunai. Uang tunai ya, ingat, uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini tercatat kas kita bertambah 5 juta di debit, lain-lain di kredit. Nah, lain-lain inilah penjelasannya, modal Ibu Anggun. Ya. Kalaupun di jurnal normal berarti kas bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. Seperti itu ya. Ini sudah ditentukan di jurnal penerimaan kas, ini sudah paten ini, kas ini sudah ada disimpan di tabelnya, potongan penjualan sudah, piutang disimpan, penjualan sudah ada juga disiapkan. Cuma ini lain-lain transaksi yang kita tidak bisa prediksi terjadi berulang-ulang, dimasukkan di lain-lain. Nanti penjelasannya di keterangan saja untuk memperjelas bahwa lain-lain itu apa akunnya, ya. Yang kedua, meminjam uang dari Bank Sejahtera senilai 10 juta rupiah. Karena meminjam uang berarti kas bertambah 10 juta. 10 juta. Itu bukan piutang, itu bukan karena penjualan, itu karena utang bank. Jadi karena tidak ada akun utang bank di sini, kita siapkan, maka dicatatnya di lain-lain. Utang bank. Sekarang, tanggal 4. Menjual sembako senilai 1.500.000 secara tunai. Penjualan tunai, berarti kas kita bertambah, sumbernya ini kas dari penjualan. Jelas? Dan yang terakhir, menerima pelunasan piutang dari Toko Wijaya. Menerima pelunasan piutang dari Toko Wijaya senilai 3.880.000. Kenapa? Karena cuma ini uang yang kita terima. Karena kita memberikan diskon kepada Toko Wijaya sebesar 120. Tapi piutang dagangnya berkurang. Ya. Nah, ini berhubungan dengan buku pembantu piutang. Silahkan. Nah, di sini bisa dikurangi 4 juta rupiah, maka Toko Wijaya memiliki saldo 0. Ya, seperti ini kondisinya. Tanggal 18 terjadi pembayaran oleh Toko Wijaya sebesar 4 juta rupiah, maka saldonya Toko Wijaya sudah 0. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.